Calon tumbal pesugihan, part 21, yang selalu disebut dalam doa. Dinda menatap ke arah rumah Hesti dari jendela kamarnya. Rini sedang berbaring di tempat tidur milik Dinda seraya merancang gaun pengantin pesanan pelanggannya melalui iPad. Dinda yang terus berdiam diri mulai menarik perhatian Rini yang merasa di sekelilingnya terasa hening. "Din, Elo lagi lihat apaan? Kok serius banget sampai diam terus begitu?" tanya Rini. "Gue lagi lihat rumahnya Neng Hesti, Rin. Semalam ada hal yang lupa gue ceritain sama Elo," jawab Dinda. Rini bangkit dari posisi berbaringnya saat itu dan duduk di tepian tempat tidur. "Apa yang lupa lo ceritain ke gue? Soal Neng Hesti atau soal Roy dan genderuwo peliharaannya?" "Soal Roy dan genderuwo peliharaannya." Dinda kembali diam sejenak sambil menatap tepat ke arah jendela yang pernah ia lihat menampilkan sepasang mata berwarna merah. "Jadi semalam saat gue dan Kak Agil pulang dari Masjid Agung, kita tuh sama-sama melewati satu rumah yang dulunya gue ingat banget bahwa itu adalah rumah orang kaya yang udah lama tinggal di Malangbong. Rumah itu dulu bagus banget, terawat, dan selalu bersih ketika kita lewati. Tapi semalam pas gue lewat di depan rumah itu, keadaannya udah terlihat mengenaskan, enggak terawat, kotor, dan kayak enggak ada kesan kehidupan di dalamnya padahal masih ada orang yang tinggal di situ," ujar Dinda. Terus, apa hubungannya antara rumah itu sama Roy dan genderuwo peliharaannya?" Rini mendadak ingin tahu. "Jadi akhirnya ketika gue sama Kak Agil berhenti sebentar di depan rumah itu, gue membahas tentang bagaimana kondisi rumah itu waktu gue sama Kak Agil masih remaja. Nah, enggak lama kemudian gue lihat dari atap rumah itu ada genderuwo yang dipelihara sama Roy. Dia menghisap seluruh energi dan isi yang ada di rumah itu melalui atapnya." Kak Agil sempat lihat perubahan ekspresi gue, dan dia juga sempat nanya ada apa, apakah ada makhluk yang gue lihat saat itu, dan gue cuma bisa mengangguk tanpa menjelaskan ke dia tentang apa yang gue lihat, jelas Dinda. "Berarti, Roy enggak cuma numbalin keluarga Mang Jaya doang dong? Dia numbalin keluarga lain juga selain keluarga Mang Jaya?" Dinda mengangguk. Kekayaan yang dia dapat dari menumbalkan keluarga Mang Jaya tidak akan bertahan selama bertahun-tahun, Rin. Kalau dia sampai bisa mempertahankan kekayaannya hingga detik ini, maka udah jelas dia juga menumbalkan keluarga lain selain keluarganya Mang Jaya. Jadi saat ini meskipun dia udah kehilangan hasil penumbalan dari warung tongsengnya Mang Jaya, dia akan tetap kaya raya karena masih punya sumber penumbalan lain. Terus, sumber penumbalannya yang lain bisa dihancurin juga atau enggak? Tuh, tanya Rini, seakan sedang berharap mendapatkan tambang emas yang tak lain adalah kehancuran Roy dan usaha pesugihannya. "Bisa, cuma kan enggak mungkin kalau gue mau ngajak Elo buat hancurin sumber penumbalannya yang lain. Nanti Elo bisa pingsan gara-gara enggak kuat menahan rasa ngeri di rumah yang gue maksud. Masalahnya, di tempat itu sumber penumbalannya tampak jauh lebih kuat dari yang ada di warungnya Mang Jaya." "Ish, lo tuh kadang nyebelin ya. Gue lagi merasa senang karena mendengar sumber kehancuran Roy dan pesugihannya udah ada di depan mata. Malah lo hancurin rasa senang itu dengan pembahasan rasa takut gue sama makhluk halus. Kambing lo emang," omel Rini. "Lah, kan gue bicara fakta, Rin. Kalau bukan fakta mana mungkin gue omongin mengenai kemungkinan bahwa Elo bakalan pingsan," balas Dinda. "Tahu gue mau siap-siap dulu, mau ganti baju. Kita jadi pergi ke butik yang lagi gue bangun kan?" tanya Rini. Iya, jadi Nyonya Rini. Jadi, jawab Dinda mendadak jadi anggota keluarga keraton.
Rini menggebuk Dinda dengan bantal yang tadi ia gunakan saat berbaring. Enggak usah berlagak ala-ala putri keraton begitu. Elo itu hasil keturunan campuran antara Manado, Arab, dan India. Enggak ada Jawa-Jawanya. Dinda pun terkikik geli usai ditegur oleh Rini soal darah campuran asli yang ia miliki. Hal itu benar adanya karena almarhum Papa Dinda adalah orang berdarah Arab, sementara almarhumah Mama Dinda adalah orang berdarah Manado dan India. Sehingga ketika Dinda lahir, dirinya memiliki darah campuran antara Manado, Arab, dan India, tapi gue bisa bahasa Jawa, sanggah Dinda. Itu karena Elo pintar dan cepat beradaptasi, bukan karena garis keturunan, balas Rini. Tapi kalau berjodoh sama orang Sunda, jelas gue pasti bisa dong, ya, tanya Dinda. Siapa itu yang orang Sunda? Kak Agil, bukannya dia cuma teman, sindir Rini, yang kemudian segera lari dari kamar Dinda sebelum terkena serangan sambit bantal. Dinda pun berkacak pinggang sambil menatap sebal ke arah luar pintu kamarnya yang kini terbuka lebar. Lo itu sebenarnya lihat enggak sih kalau tadi gue udah hampir kejang-kejang gara-gara pipi gue dicubit sama Kak Agil? Cuma teman, mana ada teman main cubit-cubit pipi, Rini, rajuk Dinda. Usai berganti pakaian dan juga mempersiapkan beberapa hal yang harus dibawa, Rini kini tampak sudah siap untuk berangkat ke butiknya bersama Dinda. Mereka berdua bekerja sama membawa barang-barang yang sudah Rini kemas dalam kardus dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil milik Dinda. Ini udah semuanya ada, tanya Dinda. Iya, udah semuanya gue masukin ke dalam kardus-kardus itu, jawab Rini sambil membalas pesan yang baru masuk ke ponselnya. Dinda menutup bagasi sambil memperhatikan Rini yang tampak lebih sibuk dengan ponselnya. Pesan dari siapa, Rin? Tanya Dinda lagi. Ini lagi gue tanya, Din. Nomor baru soalnya, jawab Rini, jujur. Oh, kirain dari Kalin, Kira, atau Vira, balas Dinda. Mana mungkin Kalin, Kira, atau Vira kirim pesan ke gue pakai nomor baru. Lo tahu sendiri, kan kalau mereka enggak suka ganti-ganti nomor. Dinda membuka gerbang lebar-lebar untuk mengeluarkan mobilnya yang sudah selesai dipanaskan. Rini mengunci pintu rumah dan segera memberikan aba-aba pada Dinda yang kini berada di balik kemudi, agar wanita itu bisa mengeluarkan mobilnya tanpa kesulitan. Setelah mobil itu benar-benar keluar dari gerbang, Rini menutup gerbangnya dan tidak lupa mengunci gembok yang ada pada gerbang tersebut. Rini kemudian masuk ke dalam mobil dan Dinda pun mulai melaju pelan menuju ke arah jalan raya. Sebelum berbelok menuju ke arah Malangbong, Dinda berhenti sesaat untuk memperhatikan laju kendaraan lain. Agil yang baru saja selesai mengantarkan pesanan tongseng menghentikan motornya tepat di samping kaca jendela mobil Dinda yang terbuka. Mau pergi kemana, Neng? Tanya Agil. Dinda pun menoleh dan tersenyum saat melihat sosok Agil di sampingnya. Rini berusaha menahan senyumannya agar Agil tidak merasa sedang diingatkan soal perkara cubit-cubit pipi Dinda tadi pagi. Dinda mau ikut pergi ke butiknya Rini, Kak. Rini kesana mau cek kondisi dan persiapan pembukaan butiknya, jawab Dinda. Oh begitu, ya udah, hati-hati di jalan dan jangan lupa makan siang, pesan Agil. Dinda pun mengangguk pelan. Kak Agil juga, iya, jangan lupa makan siang dan salat zuhur. Memperbanyak ibadah itu bisa membuat hati jauh lebih tenang dan enggak mudah terusik meski ada yang berusaha mengusik, balas Dinda yang benar-benar tak mau kejadian tadi pagi terulang lagi. Agil pun menganggukkan kepalanya, berusaha meyakinkan Dinda bahwa dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tak mau melihat Dinda menangis lagi seperti tadi pagi,
Hal itu membuat perasaannya sangat terluka karena merasa dirinya tak mampu menjaga Dinda agar tetap bahagia. Dinda pun segera melajukan mobilnya meninggalkan Cijanur, sementara Agil kembali ke warung milik bapaknya untuk memberikan uang dari pelanggan yang tadi meminta pesan antar. "Neng Dinda mau kemana katanya?" tanya Jaya, yang melihat Agil sempat berhenti di samping mobil Dinda beberapa saat yang lalu. "Neng Dinda mau nganterin Neng Rini ke butiknya, Pak. Mau cek kondisi dan persiapan pembukaan," katanya, jawab Agil. "Oh gitu, kirain cuma mau jalan-jalan aja gara-gara bosan di rumah," Jaya tertawa pelan. "Neng Dinda masih kaya dulu, Pak. Dia masih enggak suka keluar rumah. Dia akan keluar rumah kecuali ada kepentingan atau kecuali mau ketemu sama Agil," ujar Agil, seraya tersenyum lebar ke arah bapaknya. Jaya pun segera mengayunkan serbet ke arah punggung Agil dengan wajah sebal. "GR kamu, udah sana, salat dulu," perintah Jaya, tak ingin dibantah. "Iya Pak, iya," jawab Agil patuh. Agil pun segera masuk ke dalam untuk mengambil air wudhu dan salat zuhur. Denny sedang memasak tongseng untuk persiapan penjualan malam nanti saat Agil melewatinya menuju ke musala usai berwudhu. Agil melaksanakan salat zuhur dengan tenang, karena pembeli sedang tidak terlalu banyak yang meminta bungkus. Setelah selesai salat, Denny memanggilnya untuk memperlihatkan sesuatu pada Agil. "Kenapa, Kak?" tanya Agil. "Baca biografinya Neng Dinda. Kamu udah janjikan sama dia dari kemarin. Baca sekarang, tapi janji jangan kaget," pinta Denny. Agil mengerenyitkan keningnya selama beberapa saat lalu mulai membaca biografi Dinda pada halaman belakang novel tersebut. Dindaj adalah nama pena dari seorang wanita kelahiran tahun 1992 dengan nama lengkap Dinda Akila Rinjani. Nama Dindaj sendiri diambil dari nama depannya Dinda dan inisial nama seseorang AJ yang masih ia sebut dalam setiap doa-doanya dengan harapan semoga bisa menjadi jodohnya di masa depan. Karya-karya Dindaj bisa dilihat pada akun Wattpad dan Dream dengan nama pena yang sama. Agil yang merasa cemburu usai membaca biografi itu pun kemudian kembali menatap ke arah Denny yang masih menatapnya sambil tersenyum jahil. "Kenapa lihat Agil sampai kayak begitu, Kak?" tanya Agil tak bersemangat. "AJ, Agil Junianto," goda Denny sambil tertawa pelan. Kedua mata Agil pun sontak terbelalak usai mendengar apa yang Denny katakan. Iya, AJ itu singkatan namaku, Agil Junianto." Agil baru menyadarinya. Dua iyalah. Siapa lagi, memangnya? Orang yang selalu Neng Dinda sebut namanya dalam doa-doa dia tuh ya cuma kamu? Enggak ada laki-laki lain, tegas Denny, yang sejak masih remaja sudah yakin bahwa Dinda memang takkan pernah menyerah untuk memperjuangkan perasaannya pada Agil. Agil pun duduk terdiam di lantai sambil merenungi isi biografi tersebut sekali lagi. Wajah Dinda yang begitu sederhana dan tak pernah terpoles oleh setitik makeup pun kembali terbayang saat ia menatap fotonya. Senyumnya yang manis yang dulu tak pernah ia sadari kini terus mewarnai hidupnya yang suram usai dihancurkan oleh Hesti. Denny tahu apa yang tengah dipikirkan oleh adiknya saat itu. Penyesalan. Agil jelas merasa sangat menyesal karena telah melabuhkan harapannya pada orang yang salah dan malah menolak seseorang yang benar-benar menyayanginya tanpa syarat dan tanpa memandang derajat. Dulu keluarga mereka memang orang terpandang dan termasuk dalam kategori orang berada. Namun saat keluarga itu jatuh terpuruk akibat dari adanya kiriman makhluk halus, perlahan ekonomi keluarga mereka pun terjatuh. Pada saat itulah, Hesti juga meninggalkan Agil dan lebih memilih Roy yang katanya baru saja mendapatkan warisan besar dari orang tuanya di kampung.
Awalnya, Denny mengira Dinda juga akan menilai Agil sama seperti Hesti, karena beberapa wanita memang selalu memandang status sosial sebelum menjalin hubungan. Namun nyatanya Denny salah. Dinda sama sekali tak pernah mempermasalahkan hal itu dan bahkan tak pernah sama sekali membahasnya. Dinda bahkan dengan sukarela membantu melepaskan kiriman makhluk halus yang selama bertahun-tahun sudah mengganggu keluarganya dengan kemampuan penglihatan yang dia miliki. Semua yang ada pada Dinda memang benar-benar masih sama persis seperti saat wanita itu masih remaja dulu. Kalau boleh kakak tanya sama kamu, dulu waktu kamu menolak Neng Dinda, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tanya Denny. Agil pun mengangkat wajahnya dan kembali menatap ke arah Denny. Dulu, Agil berpikir bahwa Neng Dinda itu enggak cantik dan enggak bisa bersikap kalem kayak Neng Hesti. Agil enggak suka sifat terbukanya Neng Dinda dan cara bicaranya yang blak-blakan tanpa pandang bulu. Agil enggak suka kalau dia sering menasehati. Agil merasa. Agil tersenyum getir sambil menahan air matanya. Bodoh kan? Apa yang Agil pikirkan saat itu? Tanyanya. Denny pun diam sejenak sambil memikirkan apa yang menjadi pertanyaan Agil saat itu. Yang kamu pikir jelek, pada akhirnya terlihat lebih cantik alami tanpa makeup tebal di wajahnya. Yang kamu pikir enggak kalem, ternyata dia jauh lebih kalem dengan caranya sendiri. Yang kamu benci sifat terbukanya, nyatanya sekarang sifat terbuka itulah yang membuka hidup kamu yang kelam dan menggantinya dengan hidup yang lebih berwarna. Yang kamu enggak suka ketika dia menasehati, nyatanya sekarang kamu jadi sering mendengar nasihat-nasihat baiknya. Jadi, iya, pikiran kamu teh bodoh waktu masih remaja, tegas Denny, tak mau membohongi Agil. Agil pun mengangguk-anggukkan kepalanya seraya tersenyum. Pria itu terlihat seakan begitu pasrah saat mendengar penilaian dari Denny saat itu tentang dirinya. Terima kasih atas penilaiannya, Kak. Agil butuh penilaian seperti itu, biar Agil enggak mengulang kesalahan yang sama seperti dulu. Ucap Agil penuh keseriusan. Sama-sama, kakak juga senang karena bisa memberi kamu penilaian yang jujur. Oh ya, ngomong-ngomong, dulu kamu pernah menyesal enggak setelah menolak Neng Dinda? Tanya Denny, ingin tahu lebih jauh. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.